Silakan mungkin Pak Feby. Baik. Eh, Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, para peserta yang kami banggakan, mohon di open kameranya dan juga menggunakan virtual background ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para peserta lomba yang kami banggakan, teman-teman adik-adik sekalian yang sudah ketawa-tawa senyum-senyum sekali. Senang lihat kamera. Terima kasih sudah join bergabung di technical meeting kali ini. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan sebagai insan yang mengamalkan Pancasila, marilah sama-sama kita menundukkan kepala berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing untuk kelancaran technical meeting hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Sekali lagi sebelum kami lanjutkan, mohon open kamera dan gunakan virtual background yang sudah diberikan agar kami tahu bahwa teman-teman sekalian mengikuti technical meeting ini untuk kelancaran dalam proses nanti lomba. Izin share screen. Oke. Bapak Ibu sekalian, para pendamping maupun para peserta lomba yang kami banggakan, hari ini adalah technical meeting lomba nasional untuk kategori robotik. Jadi jangan sampai salah kamar, ini adalah lomba robotik. Tujuan umum diadakan lomba yang pertama untuk meningkatkan kesadaran generasi muda atas kiat-kiat serta pentingnya kehidupan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, mengedukasi generasi muda tentang dampak positif yang dapat mereka berikan untuk masyarakat baik dalam skala kecil maupun skala besar. Yang ketiga, mendorong generasi muda untuk menghasilkan karya yang bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang manfaat dan kegunaan literasi digital di zaman saat ini. Dan terakhir, memfasilitasi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman diskusi dan berkompetisi yang sehat. Tujuan khususnya, memotivasi dan meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan pemrograman siswa, serta problem solving. Memupuk kemampuan siswa berpikir kritis, kerjasama, dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Meningkatkan percaya diri, kemampuan presentasi, dan demonstrasi hasil karya yang dibuat. Nah, dalam lomba kali ini ada tema besar yang kami usung yaitu sustainable living, yaitu kehidupan berkelanjutan. Kenapa? Karena kita ingin kehidupan kita berlanjut terus sampai anak cucu kita keturunan sehingga kita harus menjaga bumi di mana kita tinggal, yaitu save the earth. Itu adalah tema besar kita. Contohnya ada environmental awareness, bring your own bottle, bring your own shopping bag, use eco-friendly product, reuse and recycle, work it if possible. Ini kira-kira contoh topik yang bisa teman-teman sekalian angkat dalam lomba nanti. Termasuk ini salah satu beberapa contoh subtema yang bisa teman-teman gunakan sebagai tema besar dalam proyek yang teman-teman buat. Ada less is more really, reuse and recycle, let's go of waste, create less waste, choose your life wisely, change water habits, ride instead of driving, get rid of the habit of air conditioners, little things, maintain even when are traveling. Nah, ini kira-kira subtema, boleh tema yang lain boleh, tapi masih dalam satu tema besar yaitu sustainable living, kehidupan berkelanjutan, save the earth, selamatkan bumi di mana kita tinggal. Untuk berikut petunjuk teknis lomba akan dijelaskan oleh Kak Fitri atau Bu Fitri agar lebih lanjut. Kepada Bu Fitri saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Feby. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu petunjuk teknis lomba yang terdiri dari aturan dan format lomba, kemudian ada kriteria penilaian, kemudian pengumpulan proyek,
timeline lomba, dan Q&A. Jadi nanti tanya jawabnya ada di akhir presentasi. Oke, next. Selanjutnya petunjuk teknis lomba robotik untuk jenjang SMP dan SMA, yaitu next, Pak. Ya, aturan babak kualifikasi. Harap teman-teman semuanya diperhatikan. Satu tim hanya dapat mengirim satu proyek dalam kompetisi. Proyek yang dikirim lebih dari satu oleh tim yang sama hanya akan dipilih satu saja oleh panitia. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti satu grup itu ada 3 peserta misalkan ya, yang satu ngirimin, kemudian teman yang satunya juga mengirimkan. Nah pasti kita akan ambil secara random seperti itu. Jadi harus diperhatikan dalam pengumpulan proyek ya, harus adanya komunikasi dan kerjasama pada dalam tim. Kemudian selanjutnya yaitu proyek penggunaan Arduino IDE dengan penggunaan sensor tidak dibatasi. Jadi teman-teman semuanya di sini kami tidak membatasi penggunaan sensor ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu proyek harus original dan tidak plagiasi dari proyek yang ada. Jadi tidak bisa ambil atau meniru proyek yang lain seperti itu. Kemudian poin 4 yaitu proyek yang pernah dilombakan tidak dapat diikutsertakan kembali dalam kompetisi. Ya. Jadi proyek yang pernah kalian lombakan di tempat lain itu tidak bisa diikutsertakan kembali di kompetisi ini ya. Selanjutnya, sebelumnya tadi kayaknya ada ya. Kelebihan Pak Ferry, maaf. Oke. Ya. Yang tadi Pak, maaf. Ya, lanjutannya yang kelima, peserta mengirimkan proposal project. Maaf, saya ulang, peserta mengirimkan proposal project dengan melampirkan. Nah, ini harus diperhatikan juga. Gambar model prototype, skema rangkaian robot, dan daftar komponen. Skema rangkaian robot dan daftar komponen, kode program, file atau link library, dan video presentasi yang berdurasi maksimal 5 menit. Dengan maksimal kapasitas file itu 200 MB. Oke. Kemudian poin 6, gambar model prototipe ini boleh berupa foto. Skema rangkaian dapat menggunakan Tinkercad, bridging, dan lain-lain yang dapat menggambarkan koneksi pin-pin dari masing-masing komponen yang digunakan. Nah, dari software yang dijelaskan di sini tidak harus menggunakan Tinkercad dan bridging-nya atau yang lain-lainnya, jadi bisa kalian menggunakan misalkan Photoshop atau software lainnya yang mudah buat kalian. Kemudian poin terakhir ini yang membedakan ya antara tingkat SMP dan SMA, yaitu platform IoT dapat menggunakan Beeling, kemudian Google Assistant, Google Firebase, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah proposal. Proposal project-nya ini terdiri dari yang pertama adalah judul project, kemudian yang kedua adalah identitas pembuat, yang mungkin terdiri dari seperti nomor NISN ya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah pendahuluan, yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, tujuan proyek, dan manfaatnya. Yang keempat, ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek di sini yaitu di dalamnya terdapat kemampuan dari proyek atau si robot itu yang kalian buat. Kemudian teknologi yang digunakan yaitu software-software yang kalian gunakan yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan. Di situ kalian bisa menjelaskan menggunakan software apa untuk membuat proyek robot kalian. Kemudian yang keenam adalah tim proyek. Nah ini opsional ya. Jadi tugas masing-masing gitu. Misalkan si A membuat apa, si B membuat skema atau membuat apa seperti itu. Itu opsional. Kemudian yang ketujuh yaitu detail project. Selanjutnya
Software yang digunakan yaitu menggunakan Arduino. Dan tadi plus IoT untuk yang jenjang SMA ya, anak-anak. Selanjutnya, Pak. Oke, untuk pengumpulan proyek, ini harap diperhatikan. Pengumpulan proyek atau babak kualifikasi, tanggalnya adalah tanggal pengumpulan proyeknya di 7 November, jadi 1 minggu setelah kita technical meeting ya, sampai 14 Desember 2024. Panjang. Jadi harap dimaksimalkan ya untuk waktunya dan diperhatikan dalam pengumpulan proyek ini. Jangan sampai nanti kelewat dari deadline yang sudah kita tentukan. Tidak ada perpanjangan waktu lagi, jadi harus diperhatikan semuanya untuk tanggal pengumpulan proyek. Kemudian selanjutnya peserta yang mengupload folder proyek ke Dropbox. Nah, nama filenya ini harus diperhatikan juga ya. Contohnya di sini nama, kemudian sekolah, kemudian nomor peserta. Ya, contohnya di sini Sri Mulyati, kemudian ketua kelompok ya, kemudian Pesona Edu, diteruskan dengan nomor peserta. Nah, nomor peserta ini saya harapkan teman-teman sudah tahu. Tolong diperhatikan untuk mengecek email yang digunakan pada saat mendaftar lomba, ya. Pada saat mendaftarkan lomba di Google Form, pasti teman-teman mencantumkan alamat email, entah itu alamat pribadi atau sekolah, atau mungkin guru pendamping kalian. Nah, di situ pasti ada email masuk, yaitu tentang konfirmasi pendaftaran lomba. Dan di situ isinya berisi tentang info nomor peserta ya. Nah, nomor peserta itu yang kalian harus lihat dan tahu. Jangan sampai salah. Kemudian, proyek-proyek yang kalian sudah kumpulkan tadi, itu nanti dikirimkan di link Dropbox yang sudah kita buat, yang sudah kita siapkan. Masing-masing SMP dan SMA ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak Febi. Nah, babak kualifikasi di robotik. Nah, ini ada kriterianya nih. Yang pertama yaitu originalitas dan kreativitas ide, yaitu ide kreativitas pembuatan robot dan fungsi yang unik dan inovatif, pengembangan proyek robot atau kontrol dan otomasi. Oke, saya ulang. Ide kreativitas pembuatan robot dan fungsi yang unik dan inovatif dalam pengembangan proyek robot. Selanjutnya yaitu komponen memenuhi aturan. Penggunaan komponen dan sensor yang bekerja di Arduino. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi sensor-sensor yang kalian gunakan tadi tidak terbatas. Tapi di sini sebagai penilaian, sensor-sensor yang kalian gunakan itu harus bekerja dengan baik. Kemudian yang ketiga, yaitu desain dan model robot. Nah, bentuk desain robot, struktur bentuk robot, mekanisme gerak atau cara robot berinteraksi dengan objek yang inovatif. Ya, yang pastinya harus sesuai dengan tema yang tadi Pak Febi sudah jelaskan di awal ya, anak-anak. Selanjutnya, yang keempat, yaitu memiliki manfaat bagi lingkungan. Balik lagi ke tadi ya, mengenai tema besar kita. Robot yang dirancang dapat digunakan untuk mendukung atau meningkatkan upaya atau kontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian poin kelima, itu yang tadi harus sesuai dengan tema. Ya. Fungsi robot sesuai dengan tema menggunakan aplikasi yang ditentukan. Yang Arduino tadi ya, anak-anak ya. Kemudian poin keenam, kemudahan penerapan di lingkungan masyarakat. Nah, ini khusus untuk SMA tadi yang menggunakan konsep yang IoT tadi ya. Ini khusus untuk SMA.
Yang lainnya sama, kalau untuk SMA hanya yang konsep IoT tadi, tambahannya. Oke, next. Nah, ini ada sanksi dan penjurian. Peserta yang melanggar aturan kompetisi akan didiskualifikasi. Tim juri merupakan figur-figur yang kompeten dalam masing-masing kategori, dan keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian, hasil babak kualifikasi ini yang diambil adalah 5 peserta finalis per kategori. Jadi, robot SMP 5 dan robot SMA-nya 5 juga. Timeline lomba. Nah, tadi sudah dijelaskan juga pengumpulan proyeknya. Harap diperhatikan untuk pengumpulannya. Ini 1 minggu setelah kita technical meeting ya. 7 November 2024, kalau misalkan sudah langsung dikerjakan seminggu nih, wah cepat langsung aja dikirim, boleh. Tapi diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang tadi saya sudah jelaskan. Sampai 14 Desember 2024. Nah, ini cukup panjang ya anak-anak ya. Silakan dimaksimalkan waktunya. Kemudian itu pengumuman finalis. Pengumuman finalis itu 4 Januari. Nanti akan diumumkan melalui sosial media kami atau melalui web group, ya, WA group. Kemudian ada babak final, itu secara offline. Nanti akan diumumkan, itu dilaksanakan di tanggal 18 Januari 2025. Tolong dimanfaatkan dengan timeline yang sudah kita buat. Kontak personnya jika ada pertanyaan, mungkin selama ini kita saling berhubungan ya. Baik saya, Fitri, atau dengan Bu Sri. Nanti kalau jika ada pertanyaan di luar technical meeting, boleh. Next. Oke, sesi terakhir yaitu Q&A. Seperti di awal tadi dijelaskan oleh Pak Rey, jika ada pertanyaan, anak-anak boleh via chat ya di room chat. Baik Bu Fitri, terima kasih penjelasannya. Sebelum chat pertanyaan, silakan untuk semua para peserta adik-adik sekalian untuk open kamera dan juga menggunakan virtual background yang sudah diberikan di grup. Open kamera semuanya, kalau tidak dianggap tidak hadir. Dan juga kita akan berikan, nanti Bu Fitri bisa share, ikuti sampai akhir ya, ada link absen untuk diisi. Oke, silakan yang ingin bertanya boleh ketikkan pertanyaan di grup chat. Sambil yang lain open kamera semuanya karena akan kami lihat siapa saja yang hadir. Terima kasih. Yang ingin bertanya boleh ketikkan pertanyaan di. Oke, ya boleh yang nggak ada kameranya nggak apa-apa. Tapi yang ada kameranya wajib untuk menyalakan kamera dan virtual background. Ya, untuk pertanyaan boleh diletakkan, maksudnya ditaruh di chat langsung atau di raise hand juga boleh. Nanti maksudnya kami akan memberikan opportunity untuk unmute. Ya, baik, silakan yang ingin bertanya boleh di chat ataupun raise hand. Nanti kita akan urutkan siapa saja yang pertama untuk raise hand. Ya, ini ada beberapa yang belum, silakan di open kamera, tapi overall sudah. Pertanyaannya, apakah sudah cukup jelas terkait dengan ya nggak apa-apa bagi kamera yang tidak bisa, tapi yang bisa silakan di open kamera. Oke, cukup jelas penjelasannya. Ada pertanyaan, berarti semua sudah jelas, tidak ada yang mau ditanyakan terkait dengan proyeknya. Itu ada yang menanyakan, Pak Feby, kayaknya tentang link grup chat WhatsApp, kayaknya masih belum di-share ya kepada Nicholas ya, sepertinya. Nicholas. Mungkin bisa diinfokan. Oh ya, silakan ya. Yang belum masuk grup boleh WA ke saya yang tadi saya udah share, mungkin di itunya Pak, nanti di share di grup, di screenshot kontak personnya. Oh sebentar, ini tadi ya. Atau saya langsung Ya di chat aja chat boleh, aja ya? iya di Oke, chat aja. Boleh kirim link grup oke, di chat. siap. Ya. Oh ini ada yang, oke, ini sudah ada masuk pertanyaan dari MTSN 21 Jakarta.
Mana tadi kok ke ini? Iya, nggak apa-apa kameranya. Oke, yang bisa sebentar ini tadi eh, ke MTSN Jakarta tadi ingin bertanya. Silakan. Yang ingin bertanya sudah cukup jelas? Oh ya, dari Bintang Pelajar Islamic Boarding School, apakah slide technical meeting akan dibagikan? Ya, nanti akan dibagikan dalam grup WA ya. Ya Bu Fitri nanti akan dibagikan tadi slide PPT-nya. Iya betul Pak Feby. Ya, Oke, nanti ini akan ada kita pertanyaan kirimkan. Bu Fitri dari M. Fadila. Saya ingin bertanya untuk jenis board yang dipakai apakah dibatasi? Misalkan boleh menggunakan ESP dan lain-lain. Bagaimana Bu Fitri? Tidak dibatasi Pak. Jadi untuk penggunaan SP tidak kita batasi. Jenis board yang dipakai apakah dibatasi? Tidak. Tidak kita batasi. Oke, ada Sama seperti sensor, kita juga tidak membatasi penggunaan sensor. dari MTSN 21 Jakarta batas pengumpulan 1 minggu lagi enggak ya? Bukan ya Bu Fitri, sepertinya ada yang salah ini. Oh salah, salah. Iya maaf. Itu paling cepat ya nak. Paling cepat Kalau itu udah 7 itu bisa. November. Saya mungkin tadi salah tangkap ya apa yang saya bilang ya. Jadi anak-anak boleh mengumpulkan 1 minggu setelah technical meeting sampai 14 Desember 2024. Ya, Paling yang cepat. paling cepet ya, bukan Pak, bukan Iya. ini. Paling cepet. Jadi Oke. dimulai dari 7 November. Oke, berikutnya ada apakah untuk jenjang SMP boleh menggunakan IoT? Boleh pakai. Bagaimana Bu Fitri? SMP tidak. Untuk penggunaan IoT-nya hanya untuk di jenjang SMA saja. Oke. Untuk SMP tidak perlu ya. Hanya untuk jenjang SMA. Kemudian adakah ukuran maksimal untuk alatnya? Tidak ada ukuran. Oke, ukuran. Oke. Jadi Buatlah MTSN 21. seinovasi kalian. Sekreatif dan inovasi kalian. Nggak mungkin sebesar ini juga ya. Ya, ya, yang ini yang umum saja yang ya sewajarnya Ya, ukurannya ya. yang ya, sewajarnya. Ini dari MAN Kota Batu untuk babak final tempatnya di mana ya? Oh, ini Pak Re boleh Iya, untuk babak Mana yang untuk bisa menjawab, Pak? ya kalau untuk babak final, maaf suara saya keluar nggak ya? keluar Pak Re bagus. Ya. Untuk babak final itu nanti akan diadakan di Jakarta Pusat. Ya, Hmm. Nanti akan dikasih tahu ya tempatnya detailnya nanti. ya, Sudah masuk final dulu tapi syaratnya. ya. Ini pertanyaan tadi Bu Fitri, kalau SMP memaksakan menggunakan EOT, apakah akan didiskualifikasi? Bagaimana panitia, Bu Fitri? Tidak didiskualifikasi ya anak-anak, tapi tidak ada penambahan poin. Seperti itu. Oke, tidak didiskualifikasi ya, tapi tidak pengaruh pada poin. Baik. Ada lagi berkaitan dengan teknis hari ini penjelasan tadi, proyeknya, kemudian seperti apa proposalnya, video presentasinya, silakan. Sudah jelas semua? Ada yang ingin bertanya lagi, boleh? Kiyowo Man 1 Kota Semarang. Eh, maaf Kak, tadi untuk tema di jenjang SMA apa ya? Maaf, tadi ada kendala soalnya. Oh, Bu Fitri untuk tema SMA, ini kayaknya ketelat nih. Sama-sama, Pak. Materi besarnya sama. Sustainable living, save the earth. Oke, Mungkin saya tambahkan sedikit ya, Pak Feby kalau boleh. boleh Eh, silakan. kalau untuk eh, kalau untuk tema itu sebenarnya across the competition semuanya itu sama. Jadi mau kategori apapun itu tentang sustainable living. Tadi ada sub themesnya yang sudah disampaikan oleh
Kak Feby tadi juga ya. Maksudnya lebih ke tentang misalnya save the earth, kayak reducing pollution, Ya. save energy, kurangin pakai listrik, take public transport, dan seterusnya. Ya, jadi kalau untuk theme-nya itu sama, cuman untuk yang membedakan itu antara SMA dan SMP itu adalah SMA itu menggunakan IoT. Jadi Oke. Untuk dari Nicholas, untuk PIC sesuai dengan yang di Google Docs, ya betul. Betul ya Bu Fitri, untuk PIC-nya sesuai yang ada di Google Doc ya. Iya, sesuai Pak. Ntar aku buka di WA aku. Kirim ke- Ada lagi pertanyaan? Eh, Batasan ukuran robot tadi sudah dijawab ya, tidak ada batasan, tapi ya yang ukuran ya umum lah ya, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Kemudian kalau untuk membuat proposalnya bagaimana ya, Bu Fitri? Ada yang nanya bagaimana membuat proposalnya? Iya, boleh Pak Feby untuk share lagi Yes. yang bagian Proposal. proposal, Baik, baik, hal-hal yang harus dibuat. baik. Silakan diperhatikan ya. Ini, silakan Bu Fitri. Iya, sebentar. Jadi untuk proposal, pembuatan proposalnya itu poin-poinnya itu ada 7 poin ini, nak. Nah, tadi yang poin 6 itu opsional. Yang pertama, saya ulang menjelaskan. Yang pertama adalah judul proyek. Setelah itu identitas pembuat, karena kalian terdiri dari 2 sampai 3 peserta, jadi kalian harus menjelaskan masing-masing peserta. Nomor induk, nama lengkap, dan lain-lain ya. Kemudian poin 3 yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah proyek kalian, kemudian tujuan proyek, kemudian manfaat dari proyek kalian yang akan kalian buat. Setelah itu poin 4 ruang lingkup proyek. Nah, ruang lingkup proyek ini yaitu kurang lebihnya kemampuan dari robot atau proyek yang kalian buat itu bisa apa sih? Seperti itu ya. Kemudian poin 5, teknologi yang digunakan. Nah, ini adalah software-software yang tadi software yang kalian pakai itu boleh dijelaskan di sini. Misalkan saya menggunakan Photoshop untuk membuat skema prototype dan lain-lain. Nah, itu boleh kalian jelaskan di situ. Teknologi atau software yang kalian gunakan. Kemudian untuk yang SMA tadi pastinya ada konsep IoT tadi ya. Kemudian untuk yang keenam, tim project ini opsional. Misalkan tim project ini, misalkan si Fitri ini tugasnya apa, kemudian si Feby ini tugasnya apa, itu boleh dijelaskan di situ di proposal kalian. Kemudian yang 7 adalah detail project. Jadi lebih project yang sudah jadinya itu kamu boleh detailkan poin-poinnya atau bagian-bagiannya. Next. Cukup jelas? Tidak? Cukup ya. Nanti itu akan di-share kok ininya. Cukup. Ya, nanti akan saya share PPT-nya ke WA group ya anak-anak ya. Untuk Kemudian di nomor sini saya peserta, kirimkan untuk link grupnya, saya kirimkan di chat. Silakan yang belum masuk grup, boleh masuk. sambil ini dari untuk nomor pesertanya nanti akan diinfokan lagi Bu Fitri ya. Sudah semua atau ini ada yang nanya untuk nomor pesertanya? Untuk nomor peserta tadi saya sudah jelaskan, tolong untuk dicek kembali email pada saat pendaftaran di Google Form. Ya, tolong ditanyakan kalau yang mendaftarkan itu guru pendamping kalian, tolong ditanyakan nomornya itu nomor pesertanya berapa. Tapi kalau misalkan belum masuk emailnya, boleh nanti saya WA ke saya. Nanti kontak person saya ada di PPT yang sudah di-share di grup. Oke, untuk ini Seperti tadi itu, mungkin Pak ada Feby. kelewat.
Untuk subtemanya tadi tadi Pak Rey sudah jelaskan, Bu Fitri juga mungkin tadi telat infonya apa masuk, yaitu tentang sustainable living, save the earth itu tema besarnya. Silahkan tema-tema yang lain yang berkaitan relevansinya dengan save the earth itu boleh. Kayak tadi reduce the waste dan segala macam gitu ya, mengurangi sampah, penggunaan listrik ramah lingkungan dan segala macam. Kemudian untuk record Zoom-nya nanti akan dikirim, teman-teman bisa akses di YouTube official Pesona Edu, nanti akan dikirimkan linknya melalui grup. Nah ini Bu Fitri, apakah bentuk pengiriman proposal video atau PPT, Bu Fitri? Kalau untuk presentasi itu berupa video, ya anak-anak ya. Kemudian kalau proposal pastinya anak-anak buat sama seperti biasa di Word, biasa pada umumnya ya anak-anak ya. Kalian buat proposal proyek kalian itu yang tadi saya sudah di Pak Feby share, yaitu terdiri dari judul sampai detail project. Nah itu pembuatannya di Microsoft Word. Kemudian apa namanya untuk video presentasinya itu, bentuknya video seperti itu. Oke, Nah nanti file itu silakan dijadikan satu, kemudian nanti di RAR atau di zip, kemudian dikirim di link Dropbox tadi yang sudah siap. ini sedikit untuk tadi Bu Fitri ada yang nanya untuk detail project itu gimana ya? Tadi mungkin ada yang kemis detail projectnya. Sambil nunggu Bu Fitri, saya ingin menjawab yang dari Iya, SMP. Ya, Bu Fitri. detail projectnya. Detail project itu terdiri tadi ya skema prototype, kemudian komponen-komponen yang tadi kalian bisa buat menggunakan software untuk membuat skema kayak Photoshop atau Tinkercad seperti itu. Nah, jadi detail projectnya itu lebih ke, boleh poin tadi di-share lagi Pak Feby, maaf. Boleh, boleh. Ya, Sebentar. mungkin di screen share aja, Terdapat Pak dari Feby. kode Oh, baik, program. baik. Tab temanya ditunjukin lagi buat teman-teman. Baik, baik, baik. Sebelumnya Pak Feby, maaf. Ini? Nah, di sini ya anak-anak ya. Jadi detail project ini anak-anak boleh, saya ulang dulu. Untuk pengiriman project itu proposal dan video presentasi. Oke? Saya ulang. Pengumpulan project dijadikan satu yang terdiri dari proposal dan video presentasi. Oke? Di dalam proposal itu terdapat tadi judul, kemudian identitas membuat, pendahuluan, ruang lingkup, teknologi, dan tip project. Detail project itu terdiri dari, back lagi Pak, maaf. Detail projectnya mungkin lebih ke, nah di sini. Kayak misalkan gambar-gambar model prototype yang berupa foto, skema rangkaian dapat menggunakan yang tadi. Kayak skemanya kalian bisa membuat menggunakan Tinkercad atau software lainnya atau Photoshop yang mungkin mudah buat kalian untuk membuat si skema rangkaian. Nah, jadi kemudian di sini gambar prototipe, skema rangkaian, daftar komponen, kode program, link atau file library dan video presentasi, dan library tadi boleh dimasukkan di detail project. Seperti itu. Kode program, jadi detail program itu boleh file juga, boleh dimasukkan ke dalam proposal kalian. Sudah jelas? Oh, ini untuk subtema tadi. Ini hanya contoh. Teman-teman boleh menggunakan subtema yang terkait dengan tema besar kita, yaitu Sustainable Living, Save the Earth. Jadi ini hanya contoh saja, bukan ini yang harus kalian buat. Enggak, ini aja sebagai gambaran kira-kira subtema ini bisa digunakan atau yang lain. Yang penting relevansinya sesuai dengan tema besar kita. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Oke. Ada yang ditanya lagi, Pak?
ini dari MTS N21. Untuk file video itu tidak dimasukkan ke proposal, mohon maaf, tapi dijadikan foto folder antara proposal dan video di satu folder pada saat pengumpulan. Durasi videonya tadi Bu Fitri? 5 menit. 5 menit. Sudah Ya. dijelaskan di PPT tadi. Ya. Ya, mungkin kalau lebih dari 5 menit kita nggak akan memberikan sanksi, tapi mungkin cuma 5 menit pertama aja yang dilihat untuk penjurian, mungkin seperti itu sih. Gitu. Ya. MTS. Mungkin nanti setelah sesi technical meeting untuk grup MTS. WA-nya akan dibuka untuk Q&A-nya. Jika ada yang bertanya mungkin lebih detail. Ya. Seperti itu nanti grup WA-nya akan kita buka untuk Q&A. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas? Sambil nanti diisi link absennya. Kemudian kita akan ada sesi foto ya bagi yang bisa open kamera dengan menggunakan virtual background. Silakan dibuka kamera dan gunakan virtual backgroundnya. Oke, izin Pak Ray dan Bu Fitri, apakah sudah cukup? Ada Yang tambahan? terakhir dari MTS Alhamid, jika video presentasi melebihi 5 menit, apakah akan dikenakan sanksi? Mungkin berhubungan dengan kapasitas ya, kapasitas file yang akan kalian kirimkan, yang kalian upload itu tidak bisa, kalau ada standarnya yaitu 200 MB. Nanti kalau misalkan lebih dari 5 menit, pastikan akan menambah kapasitas yang sudah kita tentukan ya anak-anak ya. Jadi dimaksimalkan di 5 menit saja, seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak Ray ada tambahan sebelum nanti kita sesi foto bersama? Enggak sih Pak, kayaknya sudah cukup lengkap. Kalau nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kayaknya kita bisa lanjut ke sesi foto. Ya. Oke, Bu Fitri ada tambahan? Kalau tidak ada, kita lanjut sesi foto ya. Adik-adik sekalian, silakan open kameranya, pasang muka yang paling ganteng, cantik, paling sempurna, nggak usah nyengir-nyengir. Oke, kita akan foto bersama dalam hitungan ketiga ya. Sebentar. 1, senyum, lihat ke kamera semua. 2, Regina Pacis Jakarta, mana nih SMP? Ya, 1, 2, 3. Ditahan. Oke, sip. Satu lagi. Senyum, 1, 2, 3. Oke, lagi. Terakhir, satu lagi. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, para guru pendamping, adik-adik yang hebat, para peserta lomba. Mudah-mudahan technical meeting ini menjadi petunjuk yang jelas dalam tahap pelaksanaan lomba nanti. Nah, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, sudah ada grup WA, nanti akan dibuka chatnya untuk diskusi tanya jawab lebih lanjut. Untuk rekaman ini nanti akan diberikan link YouTube-nya. Silakan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Pesona Edu. Terkait nanti akan ada info-info lebih lanjut. Jangan lupa subscribe ya teman-teman sekalian. Dan bantu likes-nya juga dan share konten-konten menarik dari Pesona Edu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan selamat sore. Selamat berakhir pekan teman-teman sekalian. Ketemu lagi di waktu yang lain di final. Terima kasih. Silakan boleh leave Zoom. Terima kasih, selamat berkompetisi teman-teman. Ya, anak-anak. Terima kasih.